Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai PPh Pasal 4 ayat 2 dan pembahasan kali ini adalah mengenai objek serta tarif PPh Pasal 4 ayat 2. Yang berikutnya ya. Ini adalah video terakhir mengenai objek PPh Pasal 4 ayat 2 ya. Objek yang ke-10, jasa konstruksi ya. Jadi jasa konstruksi itu dia bisa berupa pelaksana konstruksi ya, pelaksana jasa konstruksi, juga ada perencana atau pengawas. Ya, ada 3 macam nih ya. Kemudian tarif PPh-nya itu dikenakan secara final untuk atau atas jasa yang diterima oleh pelaksana, perencana, dan pengawas konstruksi tadi ya. Tarifnya untuk pelaksana ini dibedakan jadi 2 ya. Pelaksana sendiri ya kan, kemudian perencana dan pengawas jadi 1 ya. Untuk pelaksana ya, dia kalau misalnya diberikan oleh WP yang memiliki kualifikasi usaha kecil maka dan juga bersertifikat ya. Bersertifikat maka dia 2%. Jadi kualifikasi pengusaha kecil dan bersertifikat dia 2%. Kemudian kena 3% untuk kualifikasi usaha menengah atau besar dan bersertifikat. Kemudian dia akan kena 4% kalau misalnya dipekerjakan oleh yang tidak bersertifikat. Ya, yang nggak ada sertifikasinya dia 4%. Baik itu misalnya usaha kecil atau usaha menengah atau besar, kalau dia tidak punya sertifikat sebagai pelaksana jasa konstruksi maka dia kena 4%. Adapun untuk perencana atau pengawas konstruksi maka kalau misalnya bersertifikat dia 4%. Ya, ini enggak ada kualifikasi usaha kecil, menengah atau besarnya. Dia hanya membedakan bersertifikat atau tidak bersertifikat saja. Kalau yang bersertifikat 4%, kalau yang tidak bersertifikat maka 6% bagi perencana atau pengawas. Dan DPP-nya merupakan jumlah pembayaran ya. Jadi dia pertama sertifikat atau tidak, kemudian untuk pelaksana ada usaha kecil, menengah, besar. Untuk yang perencana pengawas dia hanya bersertifikat atau tidak saja. Cara pembayarannya ya, atau penyetoran atau pelunasannya. Itu yang umum adalah dipotong PPh final ya, pada saat pembayaran ya. Jika pengguna jasa adalah pemotong pajak. Kalau misalnya pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, ya maka disetor sendiri oleh penyedia jasa ya. Disetor sendiri. Adapun pembayaran atau penyetorannya adalah maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau misalnya dipotong ya. Kalau misalnya disetor sendiri adalah paling lama adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Ini dia kualifikasi jasa pelaksana konstruksi. Yang kadang juga dipertanyakan ini kualifikasinya apa dan syarat-syaratnya apa ya. Nah, dia ada kecil, menengah, besar ya. Dan besar ini dibagi 2 ya. B2 dan B1. Besar 2, besar 1 ya. Untuk kualifikasi pengusaha kecil ini adalah ada K1, K2, K3 ya. Dan ada grade-grade-nya ya. Nah, grade-grade-nya ini yang menentukan dia bisa mengambil proyek tertentu ya, sesuai dengan kualifikasinya. Misalnya dia ini adalah proyek yang diadakan oleh pemerintah ya, atau diadakan oleh BUMN ya. Maka para petender itu kan nanti harus punya kualifikasi usaha ya, dan setiap kualifikasi usaha itu dia boleh untuk menangani proyek yang nilainya berapa. Nah, ini adalah batasan. Batasan nilai yang bisa ditangani. Misalnya dia kualifikasi pengusaha jasa konstruksi kecil ya, pelaksana jasa konstruksi kecil ya, dan dia ada di grade 1, maka dia hanya bisa dilakukan oleh perusahaan perorangan, namun dengan maksimal 100 juta. Kalau misalnya nilainya 1 miliar ya, maka perusahaan perorangan tidak bisa masuk ya, yang bisa masuk adalah badan usaha dengan kualifikasi pengusaha kecil grade 4. Jadi ada kualifikasi, ada grade-grade-nya. Nah, itu dan seterusnya ya. Sampai dengan yang grade 7 ya. Ya ini ya. Nah, menengah besar ya, ini tentu dia akan serta yang ini ya. Grade 5, grade 6, grade 7 nih. Ini kan
1 miliar sampai dengan 10 miliar ya, 1 miliar sampai dengan 25 miliar, 1 miliar sampai dengan tidak terbatas ya. Maka di rentang ini ya jadi pertarungan bebas jadinya antara menengah dan besarnya, yaitu bisnis ya. Kalau secara perpajakan bagaimana? Secara perpajakan dia hanya melihat apakah dia kualifikasi kecil atau menengah besar untuk pelaksana konstruksi ya. Tujuannya apa ya? Kenapa dibedakan ya? Karena ini kan kalau yang kecil kan tentu tidak bisa bersaing dengan yang menengah dan besar ya, dan itu sebagai bentuk proteksi dari pemerintah untuk jasa pelaksana konstruksi pengusaha kecil ya. Adapun kalau misalnya pembedaan sertifikat tidak bersertifikat ya, ini kan karena jasanya ini kan ada eh, asosiasinya ya, dan asosiasi itu merupakan bagian dari penjaminan mutu dari produknya ya. Maka ya harus dibedakan juga. Tentu yang bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat harusnya dibedakan ya. Itu asas fairness-nya itu ya. Dan juga untuk proteksi ya. Contohnya ya, PT Jaya Makmur ya, merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK sebagai badan usaha jasa pelaksana konstruksi bidang sipil, subbangunan-bangunan non-perumahan lainnya dengan kualifikasi grade 6 ya. Kemudian PT Jaya Makmur ya, ini grade 6 tadi kan besar ya ini ya, besar B2 ya. Jaya Makmur ya. Tapi yang grade-grade itu nggak perlu dihafalkan ya, yang penting adalah yang kecil, menengah, besar gitu aja ya, atau tidak bersertifikat ya. PT Jaya Makmur tahun 2017 ditunjuk oleh CV Logito selaku pemilik Rumah Sakit Sentosa untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai unit kesehatan ibu dan anak dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar. Tidak termasuk PPN, yang artinya ini adalah DPP-nya ya, DPP. Tidak termasuk PPN. Kemudian PT Jaya Makmur menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan, yaitu tanggal 15 Juli, sebesar 5 miliar. Termin pembayaran akan dilakukan sebagai berikut sesuai dengan tingkat penyelesaian, yaitu termin pertama 5 miliar jika pekerjaan telah selesai 25%, 5 miliar kemudian jika selesai 50%, 5 miliar kemudian jika telah selesai 70%, dan 5 miliar terakhir adalah dibayarkan ketika pekerjaan telah selesai dan masa pemeliharaan selesai ya. Nah, ini untuk menghitung 25%, 50%, 75% ini bisa atau dipelajari di advance accounting ya. Atau cost accounting, biasanya di advance accounting ya. Biasanya misalnya dengan percent of completion dan lain sebagainya, metodenya tentu ada dua ya. Terus dan pembangunan rumah sakit tersebut harus diselesaikan oleh PT Jaya Makmur paling lama 31 Desember 2019 dan masa pemeliharaan 6 bulan. Ya, jadi cepat sekali ini ya. 2,5 tahun bangunnya ya. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh CV Logito terkait pembayaran uang muka, kontrak, dan termin pertama apabila dilakukan 31 Desember 2017? Ya, jawabannya adalah ketika ada pembayaran uang muka kontrak, maka saat itu juga terutang PPh pasal mata E2 ya. Ya, ini sebesar 3% kali 5 miliar, sama dengan 150 juta ya. 3% ini adalah dia kualifikasi menengah atau besar dan dia punya sertifikat. Ya, 3%. Kemudian pada saat pembayaran termin pertama ya, ini kan masih tahun yang sama yaitu 2017 ya kan. Maka besarnya PPh pasar mata E2 adalah 3% kali 5 miliar sama dengan 150 juta rupiah juga ya. Dan ini dipotong oleh siapa? Yaitu yang penerima jasanya atau yang membayarkan uangnya, bukan oleh kontraktornya. Ya, tadi kan dia kan yang milik yang punya itu kan juga badan kan, dan badan sebagai pemotong ya, maka dia yang akan memotong. Opsi ke-11 adalah usaha real estate ya. Jadi subjek pajaknya adalah orang berdaya atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai barang dagangan atau wajib pajak real estate atau mempunyai usaha pokok melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dan objeknya
Ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh BP Real Estate dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, barang dagangan. Tarif pajaknya ya, ini sebagaimana telah dibahas pada video yang lain mengenai penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan ya. Di sana kan yang ada yang 0%, 1%, dan 2,5% ya. Kalau 0% itu kan penyerahannya kepada pemerintah atau BUMN untuk kepentingan umum kan. Nah kan kalau real estate ini kan untuk kepentingan usaha, maka ya nggak mungkin 0% dong, ya kan. Nah pastinya yang 1% dan 2,5% ya. Kalau yang 1% itu dikenakan kalau penyerahannya adalah rumah sederhana atau rumah susun sederhana, RS atau RSS ya. 2,5% adalah selain di atas ya. Jadi kalau misalnya kontraktor umumnya ya tentu kalau yang diserahkan itu bukan RS atau RSS ya kenanya 2,5%. Nah ini ada hal yang khusus atau unik dari real estate ini ya, yang mungkin cukup jarang dibahas, yakni usaha real estate dengan skema kick dire ya. Nah, apa itu kick? Apa itu dire ya? KIK merupakan kontrak investasi kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal. Kontrak investasi kolektif ya, bersama-sama. Kemudian DIRE ya, diri dana investasi real estate atau real estate investment trust rate merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Jadi bisa menghimpun dana yang kemudian dana itu digunakan untuk diinvestasikan pada aset real estate ya. Nah, di sana juga ada SPC ya, Special Purpose Company atau SPV ya, Special Purpose Vehicle. Ini SPV atau SPC-nya itu dalam hal real estate ya, dalam real estate ya. Merupakan sebuah perusahaan ya atau perusahaan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh diri berbentuk KIK. Nah, ini muter-muter nih. Ini juga masih cukup agak asing ya mengenai KIK diri ini ya. Dan objeknya yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh BP dari pengalihan real estate kepada SPC ya, Special Purpose Company tadi atau KIK dalam skema KIK tertentu, terutang PPh yang bersifat final ya. Skema KIK tertentu yang dimaksud adalah suatu skema investasi dalam bentuk KIK dengan wadah dire dengan atau tanpa menggunakan SPC. Intinya dia pakainya dire ya. Ada atau tidak ada SPC itu urusan lain ya. Nah, tarifnya berapa? Adalah 0,5%. Nah, 0,5%. Jadi lebih rendah dibandingkan tarif atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan pada umumnya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengencourage bisnis real estate ini dan diharapkan eee, lebih cepat pertumbuhannya. Ini kan karena ini kan bagian dari eee, konstruksi atau bagian dari apa itu namanya, program pemerintah ya, di mana pemerintah itu mengenjot banget proyek-proyek ya kan. Nah, salah satunya ya real estate ini yang dikembangkan. Objek pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH ya, yang terakhir adalah WP yang memiliki pendirian bruto tertentu misalnya. Sebenarnya yang tertuang di sana adalah PPh final yang dikenakan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, PPh final yang dikenakan PPh final yang dikenakan berdasarkan peraturan pemerintah itu bisa banyak ya. Nah, ini salah satunya ya, ini salah satunya saja ya, adalah WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan secara final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Ini merupakan revisi dari PP 46 2016 ya. Kalau kalau misalnya PP 46 itu tarifnya 1%, maka PP 23 ini tarifnya 0,5%, yaitu setengahnya ya. Nah, subjek pajaknya siapa? Yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak pada tertentu, koperasi, CV, firma, ya, BPP dan persyaratan terbatas yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,5 miliar per tahun. Sampai dengan, berarti sama dengan 4,8 pun masih masuk ya. Kemudian dikecualikan ya,
Dikecualikan dari subjek pajak yang dikenakan PPh final sesuai dengan PP 23 tahun 2018 adalah WP yang memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum. Kemudian WP badan yang memperoleh fasilitas tax holiday atau tax allowance, terus PUT, terus CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang dengan keahlian khusus yang menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Misalnya apa ini? Misalnya adalah eh, kantor akuntan publik ya, yang didirikan oleh beberapa orang pribadi ya, firma akuntan publik misalnya gitu ya, atau firma eh, konsultan hukum atau firma pengacara gitu kan ya. Dia kan punya keahlian khusus ya, dan itu jasa yang diserahkan adalah sejenis dengan pekerjaan bebas. Ya, maksudnya pekerjaan bebas jika dilakukan dia sendiri-sendiri atau secara berjamaah ya, itu sama ya. Terus objeknya apa? Objeknya adalah penghasilan dari usaha termasuk cabang ya. Kecuali ya, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan di luar negeri, penghasilan dikenai biaya final tersendiri, atau penghasilan bukan objek pajak. Jadi objeknya adalah seluruh penghasilan ya dari usaha, baik itu yang diterima oleh pusat ataupun cabang ya, kecuali hal-hal yang tadi ya. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 0,5% dari peredaran bruto ya. Jadi sangat kecil sekali ya. 0,5% dari penghasilan bruto ya. Tidak besar. Nah, ini tujuannya adalah untuk simplifikasi ya, simplifikasi pengenaan pajak dan juga untuk mengencourage masyarakat untuk ramai-ramai membayar pajak. Karena penghitungannya sangat mudah, 0,5% kali omset, begitu saja. Nah, BP yang memiliki peredaran bruto tertentu ini yang sampai dengan 4,5 miliar ini ada jangka waktunya ya. Jangka waktu untuk PT adalah 3 tahun, untuk operasi firma 4 tahun, dan untuk WPOP adalah 7 tahun. Karena tadi PPW 23 itu berlaku mulai tahun 2018 ya, 2018, 2019, 2020, maka untuk PT ini berakhir ya, tahun 2020 ini ya. Sudah habis untuk PT. Untuk CV firma tahun depan, untuk BPOP masih ada, cukup panjang ya. Terus kalau misalnya WP itu dia memilih tarif umum ya kan, maka dia harus memberitahukan kepada DJP. Ini loh saya mau ikut tarif umum aja. Tarif umum itu apa? Yaitu sesuai dengan tarif pasal 17. Ya kan? Ya yang orang pribadi ya 0 sampai 50 juta 5%, di atas 50 sampai 250 15% dan seterusnya. Itu ya. Kalau yang badan ya yang kena 25% ya gitu ya. Adapun kalau misalnya untuk tahun ini ya, karena ada Perpu nomor 1 2020, kemudian yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ya, mengenai penurunan tarif dan insentif fiskal ya, karena adanya dampak Covid ini, maka itu diturunkan nantinya, juga mengikuti di sana ya, untuk tarif-tarifnya ya. Terus pelunasannya adalah bisa disetor sendiri oleh WP atau dipotong oleh pihak lain. Dan kalau misalnya WP ini bertransaksi dengan pihak tertentu dan dia itu bisa dipotong ya kan, dipotong dengan tarif yang lain, maka dia bisa mengajukan kepada DJP untuk memperoleh SKB, surat keterangan bebas ya. Jadi kalau misalnya dia penyerahan kepada pemerintah misalnya, itu kan dia tarifnya 1,5% ya. Kalau misalnya dia merupakan WP PP 23 2018, maka jika dia eee, mempunyai SKB, maka dia nanti hanya dikenakan 1% saja, 1% saja, bukan 1,5%. Oke, demikian yang bisa dijelaskan. Terima kasih.